Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti Kasari dengan MPM 202021-50406. Saya ingin mempresentasikan makalah yang berjudul penelitian eksperimen. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan video presentasi ini. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Ashari Ikhwati SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Baik, langsung saja saya akan mulai presentasinya. Yang pertama adalah definisi penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen merupakan salah satu metode dalam penelitian kuantitatif. Metode eksperimen ditujukan untuk meneliti hubungan sebab akibat dengan memanipulasi satu atau lebih variabel pada satu atau lebih kelompok eksperimental dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol yang tidak mengalami manipulasi. Selanjutnya, penelitian eksperimen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Souso dan McLean tahun 2002, penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang di dalamnya ditemukan minimal satu variabel dan yang dimanipulasi untuk mempelajari hubungan sebab akibat. Lalu yang kedua, menurut Ari Kunto tahun 2006, eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengontrol atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Selanjutnya yang ketiga, menurut Sugiono tahun 2010, penelitian eksperimen dapat dikatakan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang dikendalikan oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian eksperimen adalah untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat serta seberapa besar hubungan sebab akibat tersebut dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok eksperimen dan menyediakan kontrol untuk perbandingannya. Sedangkan tujuan eksperimen menurut Isaac dan Michael tahun 1977 yaitu untuk meneliti kemungkinan sebab akibat dengan menggunakan satu atau lebih kondisi perlakuan pada satu atau lebih kelompok eksperimen dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Selanjutnya, karakteristik penelitian eksperimen. Menurut Sukardi tahun 2009, 181 menyebutkan beberapa karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama ada memanipulasi. Memanipulasi yang dimaksud adalah tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh seorang peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna memperoleh perbedaan efek dalam variabel terikat. Kemudian yang kedua, mengontrol variabel. Mengontrol variabel adalah untuk memindahkan pengaruh variabel lain pada variabel terikat yang mungkin mempengaruhi penampilan variabel tersebut. Selanjutnya yang ketiga, melakukan observasi. Tujuan dengan dilakukannya observasi adalah untuk melihat dan mencatat fenomena apa yang akan timbul yang memungkinkan terjadinya perbedaan di antara kedua kelompok tersebut. Adapun variabel dalam penelitian menurut Endang Mulyatiningsih tahun 2011, yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang kedudukannya memberi pengaruh terhadap variabel terikat, dapat dimanipulasi, diubah ataupun diganti. Kemudian yang kedua ada variabel moderator.
Variabel moderator merupakan variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang ketiga adalah variabel terikat. Variabel terikat dapat diartikan sebagai karakteristik yang diatur setelah mendapat perlakuan. Dan yang terakhir ada variabel kontrol. Variabel kontrol merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat selain variabel bebas. Selanjutnya langkah-langkah dalam penelitian eksperimen. Di sini ada 10 langkah kurang lebih. Yang pertama adalah menentukan masalah. Masalah secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana terjadinya kesengajaan antara harapan dengan kenyataan. Lalu yang kedua, menentukan rancangan solusi untuk masalah. Solusi dari masalah yang diperoleh peneliti harusnya didukung oleh teori yang relevan serta kuat sehingga dapat meningkatkan presentasi keberhasilan penelitian. Yang ketiga, menentukan populasi. Dalam menentukan populasi, peneliti harus memastikan permasalahan yang sama dengan permasalahan yang dipilih. Kemudian yang keempat, menentukan sampel. Sampel merupakan langkah yang sangat krusial dalam penelitian eksperimen karena sampel akan dilibatkan dalam penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari sampel akan digunakan sebagai simpulan umum untuk populasi. Lalu yang kelima, menentukan hipotesis. Hipotesis penelitian harus disesuaikan dengan model atau metode teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian. Hipotesis dalam penelitian eksperimen berupa ada tidaknya pengaruh dari perlakuan yang diberikan terhadap penelitian tersebut. Lalu yang keenam, mempersiapkan perangkat, instrumen, dan kelengkapan lainnya. Perangkat dan instrumen yang disiapkan haruslah didiskusikan terlebih dahulu kepada para ahli yang memiliki kapasitas di bidang yang diteliti. Lalu yang ketujuh, melakukan uji coba instrumen. Uji coba dilakukan pada kelas yang sudah kelas lain selain populasi yang telah mendapatkan materi yang akan digunakan dalam penelitian. Yang kedelapan, melakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji ini berasal dari instrumen di mana instrumen dinilai oleh beberapa orang ahli untuk memberikan pendapat ataupun masukannya untuk kesempurnaan instrumen tersebut. Lalu yang 9, melaksanakan penelitian. Setelah semua persiapan telah matang, peneliti dapat langsung melakukan penelitian. Yang ke-10, melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan. Lalu yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Selanjutnya, bentuk-bentuk penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pre-experimental design. Desain ini dikatakan sebagai pre-eksperimental karena desain ini merupakan eksperimen yang belum sungguh-sungguh terjadi. Masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen ini. Rancangan ini berguna untuk mendapatkan informasi awal terhadap pertanyaan yang ada dalam penelitian. Lalu yang kedua ada true experimental design. Dikatakan true eksperimental karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal dapat menjadi tinggi gitu. Jadi ciri utama dari true eksperimental ini adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random atau acak dari populasi tertentu. Selanjutnya yang ketiga ada quasi experimental design. Bentuk desain eksperimental ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi
tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Walaupun demikian, desain ini lebih baik dari pre-experimental design. Yang keempat ada factorial design. Desain faktorial selalu melibatkan dua atau lebih variabel bebas. Desain faktorial secara mendasar menghasilkan ketelitian desain through eksperimental dan memperoleh penyelidikan terhadap dua atau lebih variabel secara individual dari dalam interaksi satu sama lain. Tujuan dari desain ini adalah untuk menentukan apakah efek suatu variabel eksperimental dapat dipergunakan lewat semua level dari suatu variabel kontrol, atau apakah efek suatu variabel eksperimental tersebut khusus untuk level khusus dari variabel kontrol tersebut. Kesimpulannya dari makalah ini adalah penelitian eksperimen merupakan kegiatan percobaan untuk meneliti suatu peristiwa atau gejala yang muncul pada kondisi tertentu dengan cara melakukan pengamatan dan kontrol yang cermat sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibat dari munculnya gejala tersebut. Lalu analisis dalam penelitian eksperimen adalah analisis data untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Biasanya menggunakan analisis perbandingan hasil eksperimen antara kelompok eksperimen dengan kelompok pembanding atau kelompok kontrol berbeda atau treatment yang biasa. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian maupun tutur kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.